Di kaca jendela kamarnya terdapat sebuah tangan mengetuk-ngetuk jendela kamarnya dengan kuku-kuku hitam yang sangat panjang dan runcing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga Sobat Horor Klasik dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada edisi malam hari ini, saya akan menceritakan pengalaman horor yang pernah dialami oleh Raden. Masih ingat siapa itu Raden? Ya, Raden adalah sahabat saya sedari kecil yang pernah mengalami kejadian horor bersama saya di sebuah alas karet. Mungkin bagi sobat horor yang belum pernah mendengar cerita tentang saya dan Raden yang mengalami kejadian cukup aneh di dalam alas karet, bisa mendengarkan cerita dengan judul Alas Karet di channel Horor Klasik. Mungkin nanti untuk mempermudah, linknya akan saya sertakan di deskripsi. Nah, sebelum saya masuk ke cerita yang dialami oleh Raden, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang sudah menonton dan mendengarkan cerita yang ada di channel Horor Klasik. Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita horor terbaru dari masa lalu. Kejadian ini terjadi pada saat kami ini masih SD ya. Raden sendiri sudah lupa tepatnya di tahun berapa, tapi yang jelas masih di tahun 90-an. Karena pada saat itu baik saya maupun Raden ini sama-sama masih SD. Nah, ayah Raden ini memiliki hobi yang cukup unik ya. Hobinya itu memelihara seekor burung yang tidak lazim, yaitu burung gagak. Nah, burung gagak hitam peliharaan ayah Raden ini diletakkan di depan jendela kamar Raden. Kebetulan posisi kamar Raden ini memang berada di depan. Jadi, dan rumah Raden ini posisinya berada di pojok ya. Jadi di sebuah jalan buntu, posisi rumah Raden ini terletak di pojok. Dan kandang dari burung gagak hitam itu diletakkan dengan jarak kurang lebih sekitar 2,5 meter dari jendela kamar Raden. Kata Raden, ada hal yang cukup unik dari peliharaan ayahnya ini. Jadi menurut cerita Raden ketika kami sudah di bangku SMA ya, karena ketika SD itu Raden belum terlalu mempedulikan hal-hal semacam itu, meskipun pada akhirnya dia sempat mengalami kejadian yang cukup mistis berkaitan dengan gagak hitam peliharaan ayahnya itu. Jadi menurut cerita Raden, setiap kali di kampung kami ini akan ada orang yang meninggal, di sore atau malam harinya, jadi H-1 kalau menurut Raden ya, si burung gagak hitam ini selalu ribut di dalam kandangnya. Entah berkuak-kuak tidak jelas atau bergerak-gerak seperti ekornya ini menabrak-nabrak jeruji kandangnya. Jadi sangat ribut sekali keadaan di dalam kandang gagak hitam tersebut. Nah, waktu itu Raden memang tidak berpikir sampai sejauh itu. Sampai kemudian ayah Raden memberitahu Raden bahwa kalau burung gagak itu berisik, itu tandanya besok tetangga kita akan ada yang meninggal. Dan ternyata ucapan ayah Raden ini memang terbukti benar.
Nah, tentunya hal itu membuat Raden sedikit tidak nyaman dan meminta kepada ayahnya untuk memindahkan kandang gagak hitam tersebut. Tapi rupanya sang ayah ini bergeming karena pertimbangannya hanya di lokasi itu, lokasi yang masih ada pohon yang cukup rindang, sehingga burung gagak itu tidak kemanasan. Seperti itu alasan ayah Raden. Nah, singkat cerita, Raden ini pada suatu waktu itu merasa aneh dengan burung gagak peliharaan ayahnya ini. Karena menurut Raden pada saat itu, selama 1 minggu penuh, burung gagak itu selalu ribut. Seperti halnya tanda-tanda ada orang yang akan meninggal. Tapi anehnya, selama seminggu itu pula, ternyata tidak ada kabar duka yang biasanya kalau di kampung saya diumumkan lewat speaker masjid. Nah, di sini si Raden mulai meragukan dari teori ayahnya yang mengatakan bahwa setiap kali burung gagak itu ribut atau tidak tenang, keesokan harinya akan ada warga yang meninggal di kampung ini. Namun selama seminggu itu pula ada hal yang tidak Raden sadari, bahwa setiap kali gagak itu ribut selalu disusul dengan suara ketukan pada jendela kamar Raden. Jadi selama seminggu kejadian itu, Raden baru menyadarinya pada hari terakhir. Ya, seperti biasa, Raden ini jam 9 malam itu sudah bersiap-siap untuk tidur. Dan burung gagak itu di luar sedari maghrib memang sudah ribut seperti biasa. Itu sudah berjalan selama seminggu, dan kalau tidak salah itu merupakan hari ke-7 burung gagak itu ribut seperti biasa. Nah, memang ketika ribut itu sebetulnya Raden sejak awal juga mendengar bahwa di kaca jendela kamarnya ini ada suara ketukan dari sebuah kuku, semacam kuku yang mengetuk-ketuk kaca jendela ya. Sobat horor klasik bisa membayangkan atau mempraktekkan sendiri, kurang lebih ya seperti itulah bunyinya. Awalnya Raden ya mengira mungkin itu ranting pohon atau apa yang tertiup angin hingga akhirnya menabrak jendela kamar Raden. Namun di hari ke-7 itu atau di malam terakhir burung gagak ribut beserta ketukan di jendela itu, Raden baru tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, ketika Raden di jam 9 malam sudah bersiap akan tidur, muncul lagi ketukan di jendela kamar itu. Nah, Raden di situ sudah penasaran sebetulnya. Ini sebetulnya suara apa? Karena setelah dipikir-pikir, kalau itu ranting pohon yang tertiup angin tidak mungkin. Karena pohon itu sebetulnya terletak di luar pagar dari Raden, hanya dahannya menjulur ke dalam rumah. Namun sekali lagi, jarak dari jendela sampai dengan kandang burung gagak hitam tersebut berjarak 2,5 meter. Sementara dahan dari pohon itu masuk ke dalam rumah seakan-akan hanya untuk melindungi atau memayungi kandang dari gagak hitam tersebut. Nah, karena Raden ini penasaran, akhirnya dia memberanikan diri membuka tirai jendela kamarnya. Dan Raden ini sangat terkejut karena sangat jelas di kaca jendela kamarnya terdapat sebuah tangan mengetuk-ngetuk jendela kamarnya dengan kuku-kuku hitam yang sangat panjang dan runcing. Akhirnya Raden ini berteriak sambil berlari keluar dari kamar sambil menangis. Nah, karena memang kebetulan di rumah Raden ini
ada aturan bahwa setiap jam 9 malam semua lampu di dalam rumah itu dimatikan, kecuali untuk lampu kamar masing-masing. Nah, jadi Raden beralih keluar itu ya sebetulnya yang dia temui juga hanya kegelapan. Dan mungkin malam itu memang bisa dikatakan malamnya Raden ya. Raden bisa melihat dengan jelas, melintas dengan cepat melalui pintu depan, melewati ruang tamu, ruang tengah, dan kemudian menghilang di tembok belakang rumahnya. Sosok hitam yang sangat tinggi, besar, menggunakan semacam jubah hitam juga yang panjang, tapi itu sosok laki-laki menurut Raden, sosok laki-laki dengan tangan yang besar dan kuku-kuku yang sangat panjang dan runcing. Nah, akhirnya ayah si Raden ini keluar dari kamarnya dan menenangkan Raden. Setelah Raden menceritakan apa yang tadi dilihatnya, baik dari jendela maupun apa yang dia lihat melintas dari ruang tamu dan kamar tengahnya, ayah Raden hanya mengatakan, "Oh, itu adalah genderuwo yang selama seminggu ini mengganggu untuk meminta burung gagak peliharaan sang ayah." Ternyata seperti itu. Jadi rupanya sebetulnya ayahnya ini sudah tahu bahwa selama seminggu itu yang mengetuk-ketuk jendela kamar Raden, termasuk yang membuat burung gagak hitam itu selalu berisik, karena ternyata di luar jendela kamar Raden setiap habis maghrib ada sosok genderuwo yang berdiam di situ hendak mengambil burung gagak hitam milik sang ayah. Dan ternyata menurut ayahnya Raden juga, di entah hari keberapa sejak burung gagak itu ribut, ayah Raden yang waktu itu barusan pulang dari musola untuk melaksanakan sholat isya itu sempat melihat sosok genderuwo itu di situ dan sempat ditanya katanya apa yang dilakukan di situ, dan genderuwo itu sempat berkata kepada ayah Raden meminta gagak peliharaannya, tapi ditolak oleh ayah Raden. Ya ini wallahu alam ya, cuman yang jelas memang cerita ini betul-betul terjadi. Raden menceritakan kepada saya dan ayahnya pun juga bersaksi bahwa kejadian itu memang benar pernah terjadi. Nah, karena cuman waktu itu memang mereka berdua sama-sama lupa kapan persisnya, tapi yang jelas itu terjadi di awal tahun 90-an mungkin ya. Karena kebetulan saya dan Raden ini memang mulai berteman akrab sejak tahun 94 atau 95. Saya juga lupa. Nah, itu tadi salah satu pengalaman horor yang pernah dialami oleh sahabat saya Raden ketika dia masih duduk di bangku SD. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman yang dialami oleh Raden, termasuk juga pengalaman-pengalaman horor lain yang entah sobat horor klasik dengarkan dari cerita-cerita yang ada di channel horor klasik ini, maupun cerita-cerita yang sobat horor klasik dapatkan dari sumber lain. Karena sekali lagi segala kejadian yang berkaitan dengan hal-hal yang mungkin di luar nalar selalu ada maksud dan tujuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah cerita pada edisi malam hari ini. Bila dalam penyampaian cerita terdapat tutur kata dari saya yang mungkin tidak tepat atau membuat sobat horor klasik tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.